Setiap kali sebuah bencana terjadi, kita sering menganggapnya semata-mata sebagai urusan alam. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, bencana tidak pernah hanya tentang alam. Ia juga tentang ruang hidup manusia, ketimpangan, dan bagaimana komunitas berjuang untuk bertahan. Robert E. Park, pendiri Chicago School, punya satu cara pandang yang sangat membantu kita memahami itu, yaitu dengan melihat kota dan masyarakat sebagai organisme hidup. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh hari ini. Ketika banjir bandang, longsor, atau kerusakan ekologi muncul, yang terdampak bukan hanya rumah dan jalan, tapi juga pola hidup, jaringan sosial, akses ruang, bahkan identitas komunitas. Kenapa begitu? Karena ruang sosial kita tidak pernah netral. Ada wilayah yang padat tapi minim infrastruktur. Ada komunitas yang tinggal di kawasan rawan karena tidak punya pilihan lain. Ada kota yang tumbuh cepat tanpa menata daya dukung lingkungan. Bencana memperbesar semua ketidakseimbangan itu, dan disinilah cara pandang Robert Park menjadi relevan. Awal 1900-an, Park mengamati kota Chicago yang waktu itu kacau. Imigrasi besar-besaran, pemukiman padat, segregasi ras, kriminalitas, dan persaingan ruang. Ia melihat bahwa kota tidak diam, ia berubah seperti organisme hidup. Ada perebutan ruang, konflik, adaptasi, lalu lahirlah pola hidup baru. Inilah dasar dari human ecology, cara memahami masyarakat seperti ekosistem. Menurut Park, setiap masyarakat bergerak lewat 4 proses, mulai dari perebutan ruang, munculnya gesekan, lalu muncul penyesuaian, sampai akhirnya masyarakat menemukan keseimbangan baru. Kota bukan hanya bangunan, tapi jaringan relasi manusia yang terus menata dirinya kembali. Dan di bencana yang sedang melanda saudara kita di Sumatera dan Aceh, siklus Park ini sangat terlihat. Adanya kompetisi memperebutkan sumber daya pasca bencana, adanya konflik terkait distribusi bantuan atau relokasi, adanya akomodasi ketika warga menata ulang kehidupan mereka di ruang baru, dan adanya asimilasi ketika komunitas kembali menyesuaikan diri dengan tatanan sosial yang berubah. Penelitian sosiologi bencana di Indonesia juga menunjukkan pola yang sama. Komunitas yang memiliki jaringan sosial kuat melalui gotong royong, kepemimpinan lokal, dan solidaritas akan lebih cepat beradaptasi. Mereka tidak hanya membangun rumah, tapi juga membangun kembali moral order komunitas. Dari aturan baru, kepercayaan baru, dan ritme kehidupan yang berubah setelah tragedi. Park menyebut ini sebagai moral order, artinya aturan tidak tertulis yang membuat masyarakat mampu hidup berdampingan. Dalam konteks bencana, moral order ini muncul dalam bentuk relawan lokal, dapur umum komunitas, dan dukungan sosial lintas ruang. Ruang fisik mungkin hancur, tapi ruang sosial bisa menjadi penyelamat. Kalau kota dan komunitas adalah organisme hidup, maka pemulihan bencana bukan hanya soal membangun infrastruktur baru, tapi menata ulang hubungan sosial, tata ruang, dan kapasitas komunitas. Human ecology memberi kita cara untuk melihat, yaitu siapa yang paling rentan, siapa yang perlu dilindungi, dan bagaimana ruang bisa disusun ulang agar masyarakat lebih tangguh. Dari Park kita belajar bahwa solusi masa depan tidak cukup dengan membangun dinding beton. Kita perlu membangun ketahanan sosial dari ruang akses yang adil, perumahan aman, tata kota yang memikirkan lingkungan, sampai kebijakan yang memprioritaskan keamanan kelompok paling rentan. Kita harus melihat kota dan desa bukan sebagai objek, tapi sebagai organisme yang harus dirawat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melihat bencana sebagai masalah sosial yang bukan hanya masalah alam, atau kita masih terjebak pada cara pandang lama bahwa alam marah tanpa memahami interaksinya dengan manusia? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan sampai jumpa di konten berikutnya.